Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim tafdil. Yang dimaksud dengan isim tafdil adalah wasfun ala wazan af'al au fu'la. Artinya, isim tafdil itu adalah wasfun, al-wasfu. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu al-wasfu dalam bahasa Arab. Bahwasanya al-wasfu fil lughah al-arabiyah itu ada 5. Dan isim tafdil merupakan salah satu dari al-wasfu. Nah, isim tafdil adalah wasfun yang wazannya af'al atau fu'la. Af'al untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannasnya. Yang mana isim tafdil ini menunjukkan atau menjelaskan tentang dua hal ya ataupun lebih perbandingan dua hal atau lebih yang mana memiliki satu kesamaan atau satu sifat. Namun salah satu di antara keduanya itu memiliki kelebihan atau lebih dibandingkan yang lainnya. Contohnya misalnya kita dibuat di sini Muhammad ajmal min Ahmad. Muhammad ajmal min Ahmad. Artinya Muhammad lebih baik atau lebih bagus dibandingkan dengan Ahmad. Nah, di sini Muhammad itu kita namakan dengan mufaddal. Artinya yang memiliki kelebihan, yang dilebihkan. Dan ajmal inilah isim tafdil yang kita pelajari. Inilah namanya isim tafdil. Ajmalu, wazannya af'alu. Sedangkan Ahmad namanya adalah mufaddal alaih. Jadi ini ajmal termasuk dari isim tafdil yang telah kita jelaskan. Ajmal termasuk wasfun. Ya, dan kita telah jelaskan apa saja yang bisa dibuat oleh al-wasfu itu. Contoh lain misalnya al-hurriyah aghla kaimil hayah. Atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul bashar. Ini aghla, akmal merupakan contoh dari isim tafdil. Kemudian ada syarat-syarat untuk isim ataupun kalimat yang bisa dibentuk untuk menjadi isim tafdil. Jadi tidak semua isim tafdil atau kalimat itu bisa dibentuk dengan atau menjadi isim tafdil. Namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat untuk bisa dibuat menjadi isim tafdil adalah dia harus fi'il sulasi. Jadi diambil dari fi'il sulasi. Jika diambil dari fi'il ghairu sulasi, maka tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdil dengan wazan yang telah kita jelaskan af'al atau fu'la. Begitu pula syarat yang kedua, dia harus diambil dari fi'il madhinya. Ya, tidak boleh diambil dari fi'il mudhari, amar, dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, dia bukanlah wasfun yang berwazan af'al, muannasnya fa'la. Ya, meskipun wazannya af'al, tapi tidak selalu bisa dibuat menjadi isim tafdil. Jika muannasnya fa'la, wazannya fa'la, maka tidak bisa menjadikan dia isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Karena contoh misalnya ahmar, ya, ahmar ataupun akhdar itu adalah wasfun, udah kita pelajari di bab sebelumnya, termasuk dari wasfun akhdar. Namun tidak bisa kita bentuk menjadi isim tafdil dengan wazan af'al karena memang asalnya sudah akhdar dan muannasnya adalah khadra, wazannya fa'la. Maka tidak bisa. Karena akhdar muannasnya bukan khudra, tetapi khadra.
fa'la, maka tidak bisa menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Kemudian yang keempat, dia harus diambil dari fi'il musbat. Maka tidak boleh atau tidak bisa fi'il yang manfi itu dijadikan isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Kemudian syarat yang kelima, dia harus diambil dari fi'il yang mabni lil ma'lum. Tidak bisa diambil dari fi'il mabni lil majhul. Ya, contohnya tadi jamula atau hasuna, itu bisa menjadi ajmal atau ahsan. Tapi kalau diambil dari fi'il yang majhul, maka tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Contoh ulima. Ulima tidak boleh dibuat menjadi a'lam. Karena kalau kita bilang a'lam, isim tafdil a'lam, itu bukan dari ulima, melainkan dari alima. Begitu pula dengan futiha. Tidak bisa kita bentuk menjadi aftah. Karena futiha itu mabni lil majhul. Kalaupun kita bilang aftah, itu bukan dari futiha, namun dari fataha. Kemudian syarat yang keenam, dia harus fi'il tam. Ya, ini fi'il tam maksudnya adalah fi'il yang sempurna. Tidak boleh dari fi'il naqis. Fi'il naqis itu maksudnya adalah kana wa akhwatuha ataupun kada wa akhwatuha. Setelah kita pelajari apa itu kana wa akhwatuha. Jadi kana wa akhwatuha itu adalah fi'il naqis, maka tidak bisa dibentuk isim tafdilnya dengan wazan af'al atau fu'la. Kita katakan misalnya kana, kita bilang akwan. Ya, tidak bisa. Karena dia merupakan fi'il naqis, bukanlah fi'il tam. Kemudian syarat yang ketujuh, dia harus mutasorrif dari fi'il mutasorrif. Tidak boleh dari fi'il yang jamid. Maksudnya fi'il mutasorrif di sini, dia bisa ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Itu namanya fi'il mutasorrif. Adapun fi'il jamid, dia tidak ada mudhari'nya atau ada mudhari'nya namun tidak ada masdarnya. Dia tidak mutasorrif. Contoh misalnya laisa. Laisa tidak ada mudhari'nya. Tidak ada kita bilang laisa yalyasu ataupun ni'ma yan'amu. Ya, tidak bisa. Maka fi'il jamid tidak bisa kita buat menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Syarat yang keempat atau kedelapan, yaitu dia memang bisa untuk dibandingkan. Ya, kata-kata itu atau maknanya bisa dibuat perbandingan untuk hal tersebut. Ya. Tidak, contohnya misalnya mata. Mata tidak bisa dibuat untuk perbandingan. Kan tidak mungkin kita mengatakan Muhammad lebih mati daripada Ahmad. Tidak bisa. Jadi mata itu tidak bisa dibuat perbandingan. Maka tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Namun jika mata yang dimaksud di sini adalah kasal atau malas, maka bisa dibentuk menjadi isim tafdil. Contohnya Mahmud amwat min Ali fil mudzakarah. Artinya amwat di sini lebih malas. Mahmud lebih malas dibandingkan Ali ketika murojaah. Nah, jika terdapat kalimat yang memenuhi syarat-syarat yang 8 ini, maka bisa dibentuk menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la langsung. Contoh sa'a menjadi aswa. Karena sa'a merupakan fi'il sulasi 3 huruf. Kemudian dia juga mutasorrif. Sa'a yasu'u. Ya, fi'il mudhari'nya ada. Kemudian dia juga musbat bukan manfi. Mabni lil ma'lum. Begitu pula mu'annasnya bukan wazannya fa'la. Karena sa'a mu'annasnya adalah sa'at. Bukan fu'la atau fa'la. Maka bisa dikatakan menjadi sa'a aswa, syarufa ashraf, hada ahda, dolla adollu. Ini karena memenuhi, kata-kata ini memenuhi syarat-syarat ya untuk menjadi isim tafdil. Kemudian bagaimana jika ada fi'il-fi'il yang nggak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la? Seperti itu.
Maka ada bisa kita buat menjadi isim tafdil, namun dengan cara menambahkan kata lain yang bisa dijadikan isim tafdil. Misalnya ini fiil dari yang lebih dari 3 huruf. Kita ingin membuat isim tafdil dari fiil yang lebih dari 3 huruf. Ya, contohnya misalnya kita buat istakhroja ya. Istakhroja itu kan terdiri dari 6 huruf, bukan 3 huruf. Maka bisa kita buat dia menjadi isim tafdil. Bukan dia yang menjadi isim tafdil, namun kita bisa membuat kalimat yang memiliki makna tafdil dengan cara menambahkan isim tafdil lain. Contoh dengan kasuro atau aksar, asyaddu, a'zam. Adapun fiil yang ghairu sulasi tadi, yang lebih dari 3 huruf tadi, itu kita ambil masdarnya, kemudian kita jadikan dia mansub. Contoh di sini, Misr aktsaru istikhrojan lil bitrul min Suriah. Nah, kita ingin membuat tafdil untuk istakhroja tadi, namun tidak mungkin kita buat dia menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fa'la. Maka tidak mungkin, karena dia lebih dari 3 huruf. Tidak bisa kita buat dia menjadi isim tafdil dengan wazan af'al atau fa'la. Maka caranya adalah kita tambahkan sebelumnya fiil yang bisa dijadikan isim tafdil, namun memiliki makna lebih, ya, memiliki makna lebih yang sesuai untuk fiil yang nggak bisa dibuat menjadi isim tafdil tadi. Contoh tadi istakhroja, itu ya. Maka dibuat istikhroj, dibuat masdarnya. Contohnya lagi, misalnya az-zulmu asyaddu sawadan minaz zolam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini sawad ya merupakan fiil atau kalimat dengan wazan af'al, namun muannasnya adalah fa'la. Aswad muannasnya sauda. Maka tidak bisa kita mengatakan az-zulmu aswadu minaz zolam. Ya, tidak bisa. Ini pada dasarnya tidak bisa. Maka bagaimana ketika kita ingin mengatakan lebih hitam, maka kita menambahkan fiil yang memang bisa menunjukkan lebih, yang bisa dibuat dengan wazan isim tafdil, yaitu asyaddu. Ya, asyaddu itu artinya kan lebih, ya, lebih banyak, lebih keras, itu kan, ataupun menunjukkan lebih. Maka kita mengatakan al-zulmu asyaddu sawadan. Nah, kita rubah fiilnya tadi menjadi masdar, ya, sawad. Ini kan dari sauda ataupun sauda ya. Maka di sini kita mengatakan, kita rubah masdarnya, itu masdar adalah sawad. Maka kita mengatakan sawadan. Nah, kita tambah isim tafdil sebelumnya, yang memang bisa dibentuk dengan wazan af'al ataupun fu'la. Contoh misalnya lebih merah, maka kita bilang asyaddu hamron. Nah, tidak kita katakan ahmar. Hadza ahmaru min dzalik. Tidak bisa. Karena ahmar itu wazan muannasnya adalah fa'la. Maka tidak bisa kita mengatakan ahmar di sini lebih merah. Kalau kita ingin mengatakan lebih merah, pakai kalimat tambahan sebelumnya, kemudian merahnya itu kita jadikan masdar dan mansub. Jadi, setiap fiil ataupun kalimat yang nggak memenuhi syarat-syarat yang 8 tadi, maka untuk membuat lebih atau tafdil untuk kalimat tersebut, maka dibuatlah sebelumnya kalimat yang memang bisa dibentuk menjadi isim tafdil dengan wazan af'al ataupun fa'la. Au fu'la, afwan ya, fu'la. Begitu juga misalnya fiil dari mabni lil majhul, yukafa, itu kan diberi balasan. Maka tidak bisa kita mengatakan akfa'u, tidak bisa. Ditambah dengan
isim tafdil sebelumnya. Contoh di sini al-muhsinu ahaqqu an yukafa. Orang yang berbuat baik itu lebih berhak untuk diberi imbalan. Ya, diberi imbalan, lebih berhak untuk diberi imbalan. Kita ingin mengatakan dia lebih diberi imbalan. Tidak bisa mengatakan akfa'u karena dari fi'il mabni lil majhul. Begitu pula dengan tadi misalnya ulima, diajarkan. Maka tidak bisa kita mengatakan a'lamu karena a'lamu itu artinya lebih mengetahui, bukan lebih banyak diajarkan. Misalnya kita mengatakan Muhammadu aksaru an yu'allam, lebih banyak dia diajarkan. Begitu pula di sini wal musi aula an yu'aqab. Orang yang berbuat buruk, berbuat jahat itu lebih utama untuk diberi hukuman, yu'aqab. Nah, di sini yu'aqab, di sini majhul. Maka kita mengatakan dia lebih berhak untuk diberi hukuman. Begitu pula al-ilmu ahsanu alla yuhmal. Nah, ini la yuhmal, manfi, ada huruf nafinya, maka tidak bisa dijadikan isim tafdil dengan wazan af'al atau fu'la. Maka ditambahkan sebelumnya isim tafdil. Jadi kaidah umumnya kalau ada kalimat yang enggak memenuhi syarat-syarat yang 8 tadi, tidak bisa langsung kalimat tersebut yang menjadi isim tafdil. Namun sebelumnya itu harus ditambahin kalimat yang memang bisa dibentuk menjadi isim tafdil langsung dengan wazan af'al atau fu'la. Kemudian kalimat yang tadi yang tidak memenuhi syarat dirubah dalam bentuk masdar dan mansub. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana penggunaan isim tafdil dalam sebuah jumlah. Jadi isim tafdil itu penggunaannya ada beberapa, tidak satu saja. Insya Allah akan kita jelaskan. Yang pertama, kalau isim tafdilnya itu ya tidak beralif lam ataupun tidak diidofahkan. Jadi kalau alif lamnya tidak beralif lam ataupun tidak diidofahkan, maka hukumnya ya dalam sebuah jumlah itu, dalam sebuah kalimat itu nanti isim tafdilnya itu harus selalu mufrad dan dia harus selalu muzakkar. Ingat ya, kalau isim tafdilnya tidak memiliki alif lam dan dia tidak diidofahkan ke kalimat apapun, maka isim tafdilnya itu harus dalam bentuk mufrad, tidak dimusannakan, tidak dijamakkan, dan dia juga harus dalam bentuk muzakkar. Artinya apa? Berarti wazannya harus af'alu. Mau mufaddalnya muannas, mau mufaddalnya musanna, mau mufaddalnya jama ataupun mufaddal alaihnya jama, tidak pengaruh. Dia selalu mufrad muzakkar. Dan setelah isim tafdilnya itu harus ditambahkan dengan min. Contoh, qad yakunu somtu aqwa minal kalam. Terkadang diam itu lebih bagus, lebih kuat dibandingkan berbicara. Nah, yang kita lihat di sini kalimat aqwa. Kalimat aqwa di sini merupakan isim tafdil. Dan kita lihat aqwa tidak beralif lam. Tidak ada alif lamnya, aqwa. Kemudian dia juga tidak diidofahkan ya, tidak ada kalimat setelah aqwa ini yang menjadi mudhof ilaihnya. Maka di sini aqwa tidak boleh ya dimusannakan ataupun dijamakkan ataupun dimuannaskan. Maka dia tetap harus mufrad muzakkar. Contoh misalnya di sini, Muhammad akbaru min Fatimah. Kita lihat di sini Muhammad mufrad, akbar mufrad, Fatimah muannas. Ya, meskipun mufaddal alaihnya muannas, maka isim tafdilnya tetap mufrad. Afwan, tetap muzakkar. Ya, tidak berubah, tidak berpengaruh. Contoh lagi misalnya at-ta'irah asra'u minal kitor. Ini kita lihat ta'irah, dia muannas. Dia muannas, maka isim tafdilnya tetap muzakkar meskipun mufaddalnya muannas. Nah, kalau yang di misalnya tadi yang kedua, mufaddal alaihnya muannas, namun dia tetap muzakkar. Jadi intinya kalau isim tafdilnya itu
tidak ada alif lamnya dan dia tidak diidofahkan, ya, maka bentuknya selalu mufrad muzakkar. Mau bagaimana mufaddalnya ataupun mufaddal alaihnya tidak mempengaruhi isim tafdil tersebut. Mau misalnya kita bilang at-tullab, ya, at-tullabu misalnya aqwa minat tholibat. Nah, tullab jamak, namun tetap kita mengatakan aqwa, tidak kita bilang aqwayani atau aqawi, tidak. Karena apa? Karena isim tafdilnya di sini tidak beralif lam ataupun tidak diidofahkan. Kemudian yang kedua, misalnya isim tafdilnya beralif lam. Nah, bagaimana kalau isim tafdilnya beralif lam? Maka hukumnya kalau isim tafdilnya beralif lam, maka isim tafdil tersebut harus sesuai dengan mufaddalnya. Mufaddal itu adalah kalimat sebelum isim tafdil. Dalam mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya, muannasnya. Jadi kalau mufaddalnya mufrad, isim tafdilnya juga mufrad. Kalau mufaddalnya musanna, isim tafdilnya musanna. Kalau jamak, jamak. Kalau mufaddalnya mudzakkar, isim tafdilnya dalam bentuk muzakkar, yaitu af'alu. Kalau misalnya mufaddalnya muannas, maka isim tafdilnya dalam bentuk muannas, yaitu fu'la. Contoh di sini, inna qawlas sidqi huwan nahajul amsal lil hayah. Kita lihat al-amsal. Al-amsal di sini isim tafdil dan kita lihat dia beralif lam. Maka dia harus sesuai dengan mufaddalnya. Mufaddalnya di sini adalah an-nahju. An-nahju di sini merupakan isim mufrad, menunjukkan satu, dan dia juga muzakkar. Maka dipakailah timbangan af'alu, al-amsalu. Contoh yang kedua, misalnya di sini wa inna sayadatal adalah hiya tariqatu al-musla li amnin nas. Di sini kita lihat al-musla, isim tafdilnya beralif lam, namun dalam wazan fu'la, al-musla, muzakkar tadi amsal. Kenapa di sini memakai al-musla? Karena mufaddalnya, ya, kalimat sebelumnya itu muannas, yaitu at-tariqah. At-tariqatu itu muannas, maka isim tafdilnya juga muannas. Dan at-tariqatu di sini mufrad, maka dia juga mufrad, al-musla. Di contoh yang ketiga, fahatani as-sifatani tuhaqqiqani an-nahajaini al-amsalaini lin-najati wal amni. Kita lihat di sini isim tafdilnya al-amsalaini, menunjukkan dua, musanna. Kenapa di sini dibuat musanna? Karena mufaddalnya isim sebelumnya musanna dan dia juga mudzakkar. Contoh al-muhammadun al-akbarun. Contoh di sini al-muhammadun al-akbarun. Isim tafdilnya al-akbarun dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena mufaddalnya muhammadun itu jamak, al-muhammaduna. Jamak, maka isim tafdilnya juga jamak karena dia beralif lam. Namun kalau dia tidak beralif lam ataupun tidak diidofahkan, seperti yang kita katakan, maka dia dalam bentuk mufrad muzakkar selalu. Kemudian di sini wal fatimatu as-sughrayat. Di sini lihat as-sughrayat merupakan isim tafdil dalam bentuk jamak muannas. Kenapa? Karena mufaddalnya dia adalah jamak muannas juga. Dan jika isim tafdil, ya, beralif lam, memiliki alif lam, maka mufaddal alaihnya tidak disebutkan. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini. Al-Muhammadun al-Akbarun, Al-Fatimah as-Surayat, tidak ada disebutkan. Al-Amsal lil Hayah, tidak ada disebutkan mufaddal alaihnya. Kenapa? Karena isim tafdilnya beralif lam. Kemudian keadaan yang ketiga, jika isim tafdilnya diidofahkan kepada nakiroh. Maka kalau isim tafdilnya diidofahkan kepada nakiroh, maka isim tafdilnya selalu mufrad muzakkar. Sama seperti
keadaan yang kedua, keadaan yang pertama yaitu tidak beralif lam ataupun tidak diidhofahkan. Namun itu untuk isim tafdilnya, ya. Untuk isim tafdilnya dia selalu mufrad muzakkar. Namun ada tambahan, mudhof ilaihnya tadi, yang nakiroh tadi, yang diidhofahkan kepada isim tafdil tadi, dia harus sesuai dengan mufaddalnya. Ya, harus sesuai dengan mufaddalnya dalam mufradnya, musannanya, jamaknya, muannasnya ataupun mudzakarnya. Contoh misalnya, contohnya Muhammadun awwalu thalibin fil jami'ah. Nah, ini Muhammadnya muzakkar, maka mudhof ilaihnya, thalibnya juga muzakkar. Muhammadnya mufrad, ya, sebagai mufaddalnya, maka thalibnya juga mufrad. Maka hukumnya untuk isim tafdil ini selalu mufrad muzakkar. Meskipun nanti mufaddalnya di sini muannas, jamak, musanna, tetap dia mufrad muzakkar. Namun untuk isim nakirohnya ataupun mudhof ilaihnya, ya, mudhof ilaih yang nakiroh tadi, itu dia harus menyesuaikan dengan mufaddal. Kemudian di sini wat tasmim summa tanfis ahammu tariqain. Di sini kita lihat tasmim at-tanfis, mufaddalnya ada 2, musanna. Maka mudhof ilaihnya yang isim nakirohnya juga harus musanna, namun isim tafdilnya tetap mufrad muzakkar. Contoh lain, ulumul arabiyah. Ulumul arabiyah ini jamak. Maka isim tafdilnya tetap mufrad muzakkar. Namun mudhof ilaihnya yang nakiroh tadi mengikuti mufaddalnya jamak, maka di sini mudhof ilaihnya juga dijamakkan menjadi durus. Keadaan yang keempat, isim tafdilnya diidhofahkan kepada ma'rifah. Tadi kalau yang ketiga diidhofahkan kepada nakiroh. Nah, ini diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Mudhof ilaihnya ma'rifah. Hukumnya boleh isim tafdilnya itu menyesuaikan dengan mufaddalnya, yaitu kalimat sebelumnya, boleh juga tidak. Artinya boleh juga dia seperti hukum yang pertama, mufrad muzakkar saja. Meskipun kalimat sebelumnya atau mufaddalnya muannas, jamak, musanna, dia tetap mufrad muzakkar. Boleh jika diidhofahkan kepada ma'rifah. Contoh misalnya di sini kita katakan wala tajidannahum ahrason nas. Alah, ya, hum, mufaddalnya hum di sini jamak, namun isim tafdilnya tidak dijamakkan, tetap mufrad muzakkar. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada ma'rifah, yaitu annas. Mudhof ilaihnya di sini ma'rifah, annas, ada alif lamnya. Contoh lain, misalnya kita bilang wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Akabira mujrimiha. Akabir jamak, dalam bentuk jamak dia. Kenapa? Karena fi kulli qaryah, ini jamak. Dan di sini mudhof ilaihnya ma'rifah. Mujrimiha, karena kan dia diidhofahkan kepada domir. Jadi setiap isim yang diidhofahkan kepada domir itu ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu tidak mesti yang beralif lam. Jika diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, dia ma'rifah. Diidhofahkan kepada domir, dia ma'rifah. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada kendala ataupun soal, bisa mengklik tombol Ittisal bil Ustad. Di situ ada pilihan melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Ya, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.